Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya selalu dalam keadaan sehat. Meskipun cuaca hari ini sering tidak menentu pastinya ya. Dan sebelum kita mulai ke pembacaan, seperti biasa Sora AdSense lewat dulu. Sora mau ngajakin untuk semua sahabat Sora yang belum bergabung di YouTube channel ini, jangan lupa yuk bergabung dengan klik tombol subscribe di bawah karena gratis juga ya. Dan yang sudah sering mendukung Sora, terima kasih banyak karena dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Oke, dan Sora juga sedang dalam periode mengumpulkan donasi untuk pembelian mic baru karena Sora katanya kualitas soundsnya kurang gitu ya. Nah, Sora mengumpulkan donasi untuk satu unit token untuk satu donasi itu satu unit seharga 10.000 aja. Jadi kamu bisa support Sora cuma dengan Rp10.000 aja kamu udah bisa support Sora ya untuk pembelian mic baru ya. Nah, nanti donasi tersebut akan Sora berikan mic baru ya, sudah Sora posting di kolom community dan nanti setelah dananya terkumpul Sora akan memilih 5 orang yang beruntung dari donatur itu akan Sora pilih secara acak untuk Sora berikan free reading secara gratis langsung dengan Sora ya. Jadi ayo dukung Sora biar cepet kekumpul uangnya dan Sora bisa cepet beli mic-nya dan cepet bisa kayak berkarya dengan lebih baik lagi. Jadi Sora akan secara bertahap mengupgrade ya YouTube-nya Sora karena butuh banyak biaya juga pastinya ya. Sora minta bantuannya. Terima kasih kalau yang sudah mau membantu dengan ikhlas pastinya ya. Oke, hari ini kita akan masuk dalam sesi pembacaan ya. Sora mau kasih tahu temanya hari ini apa ya. Dari kemarin lagu ini terus nyangkut di kepala Sora ya. Begitu sulit lupakan. Ya, kita jangan sebut nama ya karena namanya belum tentu ada di sini ya. Tapi kita akan membuat dengan judul itu inspirasinya ya. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik ya. Jadi kita mau tahu siapa nih yang ternyata sih diam-diam punya perasaan ini ke kamu. Seorang akan men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonan sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai saja pembacaannya sekarang. Let's go. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya. Ya. Begitu sulit lupakan kamu karena kamu sangat baik. Kita mau lihat dulu ya kartunya yang pertama dengan situasi dia dulu saat ini ya. Kartunya ada situasi dari Ten of Wands ya. Jadi orang ini mengalami satu periode di mana dia banyak sekali mengalami tekanan. Banyak sekali mengalami hal-hal yang harus dia kerjakan ya. Dia harus punya banyak sekali tanggung jawab sehingga dia dengan periode yang dimana dia sangat lelah, sangat capek secara tenaga, secara hati, secara perasaan. Jadi seperti dia tuh kayak lelah banget gitu. Karena dia harus mengerjakan begitu banyak tanggung jawab dan begitu banyak hal. Kalau Sora lihat di sini. Ya. Jadi kayak dalam periode yang kayak aku benar-benar udah capek banget karena harus banyak yang aku kerjakan dan aku dalam situasi kayak lemah, tidak berdaya. Ya, orang ini mungkin saja punya masalah dengan keluarga, internal keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan dan sebagainya. Artinya memang banyak hal yang harus jadi fokusnya dia gitu ya. Jadi dalam situasi saat ini ya orang ini sedang dalam vibrasi yang low ya karena memang secara fisik dan secara perasaan memang sedang dalam periode yang lelah dan capek. Oke. Kita mau lihat ciri-cirinya orang ini berikutnya ya. Ciri-cirinya dulu. Yang pertama adalah the chariot ya. Orang ini memang orang yang cukup mengutamakan keluarga ya. Banyak dari mereka yang mengutamakan keluarga. Dan di sini kalau yang Sora lihat orang yang ingin mencari suatu kesuksesan, kalau yang Sora lihat di sini sebenarnya orang yang cukup punya sebenarnya mentalnya cukup ada ya dalam arti struggle untuk menghadapi masalah tuh sebenarnya ada. Dia ingin berjuang dan ingin berhasil ya. Nah, orang ini ya dia ingin mencapai suatu keberhasilan dan kesuksesan di dalam hidupnya dia ya. Dia itu kayak pingin bisa dipandang, dihormati ya. Banyak dari mereka juga yang pingin jadi kayak kalau kerja sama orang, aku pinginnya aku bisa jadi punya posisi yang dipandang. Atau banyak dari mereka yang juga aku pingin deh bisa punya usaha sendiri, aku yang jadi bosnya gitu ya. Nah di sini beberapa dari mereka juga sudah punya kendaraan sendiri, ada yang punya mobil atau ada yang punya motor ya kalau yang saya lihat di sini. Dan
Di sini juga kalau yang Sora lihat ada beberapa dari mereka yang mungkin bekerjanya dalam bidang berhubungan dengan keluarga, atau ada juga yang di sini berhubungan dengan travel ya. Jadi ada yang mungkin kerjanya itu sering mobilitasnya tinggi, sering mungkin keluar kota, keluar negeri gitu ya. Atau bahkan mungkin dia memang sedang merantau dalam mencari pekerjaan. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Orangnya cukup gigih kalau untuk ngomongin kerja dan sesuatu yang mau dikejar tuh dia gigih gitu ya. Yang berikutnya adalah King of Cups. Orang yang penuh dengan romantisme, orangnya bisa cukup perasa gitu ya. Dan apa-apa itu bisa pakai perasaan. Jadi orangnya itu memang cenderung perasa, romantis kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi ya ada beberapa yang dulu memang ketika bersama-sama dengan kamu pun menghujani kamu dengan perhatian, dengan kasih sayang. Di sini juga dia menunjukkan kok sosok yang lemah lembut ya. Kalau dia laki-laki dia akan menunjukkan sosok yang kebapaan gitu ya. Kalau dia perempuan ya berarti sosok yang keibuan, yang lemah lembut gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, orangnya itu kelihatan itu orang yang tenang. Jadi kamu kadang-kadang tidak bisa melihat secara nyata emosinya dia karena dia bukan orang yang ekspresif. Dia tidak bisa kadang-kadang menunjukkan emosi dia. Dia cenderung menyimpan emosi dia dalam diamnya dia. Gitu ya. Jadi orang yang apa ya? Mungkin kalem, pasif gitu, kelihatannya diem gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah ada Page of Cups ya. Nah, banyak dari mereka juga memang yang memang keibuan atau kebapaan, tapi di satu sisi mereka bisa bersikap ketika bersama dengan kamu penuh dengan romantisme, penuh bisa kayak bersikap kayak merayu kamu tuh kayak masih yang love, gimana sih, kayak puppy love gitu loh. Jadi kamu dekat sama orang ini tuh pernah kayak dalam periode yang kayak ya ampun berasa kayak ABG lagi nih sama orang ini gitu loh ya. Jadi ini diantara dua ya. Ada yang memang dia berusia sudah cukup berusia, sudah dewasa, tapi masih berjiwa muda, atau kebalikannya ya. Dia masih muda tapi jiwanya lebih ke jiwa yang lebih tua gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya ciri-ciri dia adalah ada The World ya. Orang ini itu orang yang pingin banyak sekali eksplorasi ya. Orang ini tadi kan Sora udah bilang, kesuksesan dan pencapaian dalam hidup itu yang benar-benar dia cari. Dia benar-benar ingin berhasil secara materi, secara banyak hal gitu. Jadi dia pingin hidupnya dia itu komplit, hidupnya dia itu sempurna menurut dia. Kalau yang Sora lihat di sini ya, banyak dari mereka juga yang senang eksplorasi, pikirannya open minded, mungkin ada juga yang bercita-cita pengen bisa keluar negeri, jalan-jalan, eksplorasi gitu ya kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini kayak banyak yang berusaha memanifestasikan banyak hal di dalam hidupnya dia. Ya, jadi dia kayak aku harus bisa berhasil dalam segala bidang nih, gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini ya, tapi ini juga tadi kan Sora udah bilang mengindikasikan juga travel. Jadi orang ini bisa saja hidupnya banyak traveling gitu loh. Yang berikutnya adalah Hierophant ya. Orang ini bisa saja punya suatu culture atau satu budaya atau satu keyakinan yang sama dengan kamu ya. Jadi kalian mungkin saja berasal dari latar belakang suku atau keyakinan yang sama gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan orangnya itu seperti mengutamakan sekali keluarga dan keyakinan dia gitu. Jadi menghormati keyakinan dia, menghormati adat istiadat, menghormati kepercayaan. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Banyak di sini juga yang secara spiritualis atau secara rohani dia berusaha menjadi orang yang lebih banyak kayak beribadah gitu loh. Dia tidak ingin skip ibadahnya. Kalau sama orang tua tuh yang namanya sama orang tua harus sopan, harus ngabdi, harus apa. Jadi banyak memegang value-value yang sudah diajarkan sama keluarganya. Jadi keluarganya dia itu sangat berperan besar dalam kehidupannya dia. Apa yang sudah dia sudah diajarin dan sebagainya. Gitu ya. Oke, lalu kita mau lihat ya, sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian. Lalu ada apa yang terjadi di antara kalian, ya. Nah, di sini ada Ten of Pentacles ya. Nah, sebenarnya kalian itu punya banyak sekali kecocokan, punya banyak sekali hal-hal yang kayak bisa membuat kalian itu sama-sama. Kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kalian itu seperti punya impian yang sama soal masa depan, soal keluarga. Di sini juga ada yang keluarganya sudah saling support, sudah saling dukung. Mungkin kamu sudah kenal keluarga dia atau dia sudah kenal keluarga kamu. Artinya di sini kalian punya value yang sama-sama kalian perjuangkan. Kalau Sora lihat di sini ya.
tapi ada Five of Wands. Namun di sini terjadi sering sekali banyak perbedaan prinsip, perbedaan keinginan sehingga terjadi yang namanya keributan. Ya. Nah, keributan yang terjadi di sini itu juga mungkin adalah salah satunya keributan tentang masalah keuangan. Ya, ada di sini yang memang maksudnya terjadi Sora bilangnya ya, bukan ribut sih, tapi banyak hal yang jadi bahan omongan gitu ya, jadi bahan pembicaraan soal masalah finansial itu juga bisa. Soal masalah keluarga juga bisa, atau soal tentang masalah membangun keluarga atau finansial masa depan juga bisa. Sementara yang tadi Sora bilang ya, orang ini masih punya banyak tanggungan, orang ini masih punya banyak hal yang harus dia tanggung. Kalau Sora lihat di sini. Gitu. Jadi kalian tuh kayak punya perbedaan keinginan gitu loh. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya. Dan di sini ada energi Knight of Wands. Nah, di sini soal ngomongin yang namanya perjuangan gitu ya. Nah, di satu sisi ya, kalau Sora lihat di sini, kalian itu dalam periode sama-sama masih berjuang dengan keinginan dan pandangan kalian masing-masing. Kalau yang Sora lihat di sini. Ada ada yang ingin memperjuangkan untuk tanggung jawabnya dulu sama keluarga, ada yang pengen punya tanggung jawab soal masa depan gitu loh ya. Tapi ini ngomongin soal sebuah perjuangan. Walaupun hubungan ini banyak keributannya, hubungan ini itu banyak diusahakan untuk bisa diperjuangkan. Itu yang kalau Sora lihat di sini ya. Namun ya pada akhirnya ya masing-masing memilih egonya. Knight of Cups ya, memilih egonya gitu. Kayak pingin aku maunya gini, aku maunya gitu ya. Sora jangan diserang ya, Sora cuma baca kartunya. Artinya di sini ada periode di mana kamu memperjuangkan ego kamu dan dia memperjuangkan ego dia gitu ya. Jadi kalian tuh masing-masing berjalan gitu ya dengan ego kalian masing-masing dan perasaan kalian masing-masing, kalian tuh maunya apa gitu. Jadi kayak seperti berjalan sendiri-sendiri. Karena kalian itu kayak nggak ketemu titik temu di mana kayak apa yang sama-sama diinginkan, ya. Sehingga ada periode dari High Priestess. Akhirnya dia menarik diri dari kamu, berpikir dan pasif. Kamu juga sama. Kamu juga akhirnya menarik diri dan berpikir. Jadi di sini kalau Sora lihat terjadinya pasif dalam hubungan ini, mungkin nggak komunikasi, mungkin nggak komunikasi, atau di sini terjadinya saling pasif, itu adalah karena kemauan kedua belah pihak kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Jadi kayak mengambil waktu untuk berpikir dulu, untuk mikir dulu, mencari pencerahan dulu gitu kalau yang Sora lihat. Kenapa? Kayak ingin cari tahu apa sih yang sebenarnya hatinya inginkan masing-masing gitu loh. Apakah benar-benar pingin sama-sama gitu ya, karena sering terjadi sekali banyak sekali keributan dan hubungan ini sampai ke dalam suatu titik jenuh gitu ya, sehingga banyak sekali kayak hubungan itu stuck gitu. Nah, jadi akhirnya gitu ya, saling kayak menarik diri untuk berpikir dulu, benar-benar masak-masak apa yang mau dilakukan dan apa yang mau dijalankan, karena hubungan itu ngerasa dalam poin yang stagnan, penuh dengan kejenuhan. Kamu ngerasa kamu nggak ngerti sama apa yang dia mau, dia juga ngerasa kamu nggak bisa ngerti apa yang dia mau. Jadi banyak salah paham gitu. Jadi banyak bentrok perasaan sih kalau yang Sora lihat di sini gitu loh. Sehingga kayak masing-masing merasa bahwa itu tadi perasaan dan hati dan ego masing-masing ingin diperjuangkan. Makanya hubungan ini stagnan, akhirnya memilih pasif, diam, dia memilih diam, kamu memilih diam. Ya, jadi sama-sama saling diam. Oke. Lalu ya, dalam situasi main diem-dieman ini gitu ya, Sora mau tahu kira-kira apa sih yang sebenarnya dia rasakan dalam periode dia sedang mikir dan merenung ini. Jadi ini adalah periode sedang sama-sama lagi merenung dan berpikir ya. Di sini ada di Emperor. Dia merasa bahwa gitu ya, ada satu ketegasan sikap yang harus dia ambil. Dia menyadari bahwa dia harus bersikap tegas. Ya, kalau mau masalah ini selesai, dia harus bisa bersikap tegas dan harus bisa ketemu jalan tengah dan penyelesaian masalah di antara kalian. Nah, kira-kira seperti itu sebenarnya yang dia rasakan gitu ya kalau Sora lihat di sini, ya. Nah, tapi di sini juga bisa artinya dia menunjukkan sikap yang kayak dia kaku,
dia maksudnya dia kaku, terus habis itu dia ngerasa kayak kelihatannya tough di luar, kelihatannya kenceng di luar ya, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya ada the hermit ya. Ada periode di mana dia menyendiri, dia merasa kesepian, dia merasa perlu mencari jawaban dari situasi dan keadaan yang ada ya. Jadi sebenarnya di balik sikap dia yang kelihatannya di luar emperor, gagah, berani, kuat, kayak nggak terjadi apa-apa, dia kok kayaknya fine-fine aja gitu ya. Sebenarnya itu tidak baik-baik saja. Di sini ada periode di mana dia merasa bahwa aku jadi bisa lebih mikir, aku jadi bisa lebih merenung gitu ya. Namun sebenarnya ada satu perasaan kesepian. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan kita mau coba lihat lagi apa yang dia rasakan setelah kalian sama-sama berpikir ya, sedang dalam periode berpikir ini. Ada kartu the death. Dia merasa seperti ada rasa sakit gitu ya. Kok ternyata kayak gini rasanya gitu loh ya. Kalau aku menjauh dari kamu, aku merasa aku tidak siap bertemu dengan kata-kata sudahan gitu ya. Kayak nggak siap bertemu dengan kata sudah, seperti rasanya sangat-sangat sakit gitu ya. Dan di sini dia sangat-sangat merindukan kehadiran bantuan kamu. Jadi benar ya sesuai judulnya. Begitu sulit lupakan kamu karena kamu banyak membantu dia dari segi jasa. Mungkin kamu tidak selalu membantu dia dari segi material, tapi kamu banyak tolong dia dari segi tenaga. Jadi kayak bantuin dia, apa yang bisa kamu kasih tenaga lah ya. Macam-macam bisa bantuin nyelesain masalah dia dan sebagainya, bantu mikir, tapi lebih ke arah tenaga kalau surat ini. Ya, sehingga dia tidak siap kalau harus kehilangan kamu. Sekarang merasa seperti kehilangan kamu malah menjadi rasanya kayak buntu gitu loh. Ya. Dan di sini banyak yang merasa dia kehilangan sesuatu yang berharga, ya. Jadi kamu itu memang bukan cuma membantu dia secara jasa, di sini juga ada abundance. Kamu juga membantu dia secara fisik atau secara materi. Hal-hal nyata. Jadi memang yang kamu keluar uang, keluar biaya juga buat bantu dia gitu loh. Nah, ini yang dia rasakan gitu loh. Kalau ternyata dia kehilangan semua kebaikan itu dari kamu. Nah, dia juga kehilangan orang yang bisa dia percaya, kehilangan orang yang bisa mendukung dia. Dia orang ini ada beberapa yang punya masalah dengan trust issue gitu ya. Dan tiba-tiba sekarang kehilangan orang yang menjadi orang kepercayaan dia. Gitu loh. Dia kehilangan seseorang yang dia percaya. Ya. Kebaikan apa lagi sih gitu yang dia pikirkan. Dan ada di sini penyesalan gitu loh ya. Penyesalan kenapa dia tidak berusaha lebih baik untuk mempertahankan kamu. Kenapa kok dia sangat ego, megangin egonya dia. Di sini ada satu perasaan bersalah. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini dia merasa bahwa siapa lagi yang bisa balancein aku, siapa lagi yang bisa mengerti aku, bisa memahami aku seperti kamu. Kamu tidak judgement dia, kamu berusaha untuk jadi orang yang nyimbangin dia gitu loh. Walaupun memang ada ego masing-masing, tapi kamu selama ini sudah merasa kayak aku pun banyak ngalah, aku pun banyak bantu. Gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia kehilangan seseorang yang sangat berharga yang harusnya dia menyukuri ada kamu di dalam hidupnya dia. Ya, karena kamu banyak mengajarkan dia banyak hal, memberikan dia banyak pelajaran hidup, banyak memberikan dia hadiah gitu ya dalam kehidupan ini gitu ya. Banyak membantu dia melewati banyak masalah kalau yang Sora lihat di sini. Cuma itu tadi, ributnya juga banyak gitu loh ya. Dan di sini semenjak nggak ada kamu gitu ya, susah melupakan kamu karena sekarang setiap kali ada apa-apa dia selalu merasa murung, merasa kehilangan kamu gitu ya, seperti kayak murung aja, nggak ceria gitu loh, nggak semangat gitu loh ya. Padahal selama ini kamu juga menjadi seseorang yang tidak pernah ngatur dia. Kamu kasih dia kebebasan, kamu berikan dia kenyamanan, kamu nggak mau posesifin dia gitu loh ya. Jadi semua hal-hal yang bikin nyaman itu sudah kamu lakukan, dia baru menyadari itu. Dan kita sekarang mau lihat yang terdalam yang dia rasakannya. Ada kartu dari Sometimes I stay awake thinking about you. Aku sering sekali tidak tidur, susah tidur tiap malam gitu ya. Karena masih terus keingetan kamu ya. Memang begitu sulit lupakan kamu ya. Sampai tiap malam gak bisa tidur, insomnia, mikirin kamu, kangen sama kamu.
gitu, dan kangen sama semua kebaikan kamu gitu ya. Dia cuma merasa bahwa memang ini masalah waktu dan situasi dan kondisi. Sekarang tuh kayak bukan kondisi yang tepat. Dengan aku banyak masalah, aku punya banyak tanggung jawab yang harus aku tanggung, harus aku selesain gitu loh. Seperti segala sesuatu itu tidak pada waktunya, karena ada konsentrasi lain yang harus aku kerjakan, yaitu keberhasilan aku dulu secara personal, ambisi aku gitu loh. Ya. Dan dia merasa bahwa di satu sisi ada sedikit dia berpikir bahwa apa jangan-jangan aku adalah pelarian untuk kamu gitu loh ya. Gimana ya, dia merasa dia takut kalau kamu hanya tidak serius sama dia, bahwa kamu sebelumnya pernah disakiti dan kamu hanya menganggap dia cuman untuk main gitu loh, karena kamu di dalam pikirannya dia seperti itu sebelumnya gitu loh. Dan dia sekarang sering sekali nyari-nyari kamu atau sering sekali stalking kamu. Jadi tahu soal kamu di mana, kamu lagi ngapain. Karena hubungan kalian itu memang menjauhnya tuh kayak langsung main diem-dieman aja gitu. Banyak di sini yang tiba-tiba menjauh dan mendingin ya bahasa seorang. Ya, jadi ada yang lagi stalkingin kamu. Nah, dan tapi dia sebenarnya masih ingat segala sesuatunya, kenangan hari-hari kenangan di mana kalian banyak menghabiskan waktu bersama. Atau obrolan terakhir kalian ada apa, itu dia masih ingat semuanya. Ya. Yang berikutnya. Dan dia berharap kita bisa sama-sama lagi loh. Gitu loh ya. Dia berharap bisa bersama-sama lagi sama kamu. Ya. Aku tahu aku yang salah karena aku telah berbuat banyak salah sama kamu. Ya, banyak berantem, banyak ego, banyak nggak keluarin effort untuk berusaha mempertahankan kamu, nggak bersyukur ada kamu. Mungkin orang ini juga mungkin pelit untuk ngucapin makasih. Ada beberapa yang pelit untuk ngucapin makasih atau bahkan tidak benar-benar pernah ngucapin makasih sama kamu. Egois gitu ya. Walaupun memang dia penyayang sama kamu, tapi untuk ngucapin kayak makasih itu juga di satu sisi kayak berat untuk dia. Dia mungkin tidak pernah benar-benar mengapresiasi apa yang sudah kamu lakukan buat dia. Tapi sekarang dia merasakan dia tidak bisa berhenti mikirin kamu. Ternyata sudah berjauhan. Banyak dari mereka di sini yang mendapatkan pikiran dan perenungan tiap malam malah jadi mikirin kamu terus karena berjauhan. Gitu loh. Dan dia mengalami kesulitan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dia rasakan. Gitu loh ya. Jadi orang ini tuh kadang-kadang menjadi tidak orang itu tuh kayak fokusnya tuh banyak ngomongin soal tanggung jawab dan finansial. Jadi sehingga dia tidak bisa mengungkapkan, mengekspresikan secara penuh apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Gitu loh. Tapi aku di satu sisi berpikir, apakah aku memang yang cocok dan terbaik untuk kamu gitu loh. Dia pingin balikan sama kamu. Tapi di satu sisi dia berpikir kayak, tapi aku juga mungkin bukan orang yang tepat buat kamu. Jadi di sini ada ketakutan, dia mengalami satu ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kalian balik sama-sama lagi, malah cuma jadi toxic relationship aja. Hanya demi ego masing-masing, karena nggak bisa ngelepasin gitu ya. Tapi tahu sebenarnya nggak bagus untuk kamu, nggak bagus untuk dia nggak bagus untuk kamu, tapi maksain sama-sama. Itu yang sebenarnya jadi kekhawatiran dia. Kita akan coba lihat apa yang akan terjadi kira-kira ke depannya sama kalian ya. Ada kartu dari The Lovers. Nah, di sini ada romansa yang akan kembali bersama-sama. Karena memang sebenarnya masih sama-sama sayang kalau Saura lihat di sini. Masih sama-sama sayang, masih sama-sama cinta, masih sama-sama punya hasrat sebenarnya gitu loh. Cuman karena terlalu banyak keributan aja dan saling salah pahamnya tuh banyak banget gitu loh. Nah, hanya sedang sama-sama menunggu periode. Kamu nunggu dia nunggu kamu. Ini gimana dua-duanya sama-sama saling nunggu-nungguan. Dia berharap kamu kasih kode ke dia, dia berharap kasih kode ke kamu. Yang ada yang berharap mungkin kalau lagi nggak diblok, kalau lagi diblok di unblock, kalau lagi di unblock di kalau udah ngomongnya ribet banget. Kalau kamu blok dia berharap kamu unblock dia, gitu loh. Tapi kalau seandainya dia yang blok kamu berharap dia unblock, gitu loh. Jadi sama-sama saling saling nunggu gitu loh, sama-sama kayak pasif gitu loh. Nah, di sini ada periode the strength. Sampai kalian sama-sama sudah bisa mengatasi ego masing-masing dan tahu bahwa musuh terbesarnya adalah ego dan kesalahpahaman dan perlu menghadapi ini dengan lembut dan sabar,
gitu ya. Akan ada hasil yang justice, akan ada hasil yang fair kalau Sora lihat di sini ya. Jadi dia sedang punya banyak pemikiran, dia akan menimbang dengan benar-benar gitu ya. Kalau Sora lihat, dia nggak akan langsung ke kamu. Orang ini akan punya sebuah perenungan dulu, karena memang kan sekarang dengan periode kayak antara aku kangen kamu tapi aku merasa aku mungkin bukannya terbaik buat kamu. Jadi dia berpikir, benar-benar berpikir dulu, menimbang-nimbang dulu gitu. Dan dia berpikir bahwa apakah kamu mau juga kasih dia kesempatan. Tapi kalau Sora lihat di sini ada kemungkinan bisa balik sama kamu ya. Dia akan mengusahakan, kalau Sora lihat di sini dia akan mengusahakan memperjuangkan kamu kembali, paling tidak mau belajar lagi lebih baik lagi kalau Sora lihat di sini. Ya. Jadi proses yang ada sekarang sebenarnya adalah proses justru kalau kalian bisa balikan dan bersatu lagi, ini bisa memperkuat hubungan di antara kalian. Gitu ya. Jadi ada periode yang bumpy, ini periode jatuhnya gitu ya. Nanti kalau balik lagi bakalan bisa lebih strong gitu. Bakalan bisa lebih memperkuat hubungannya. Jadi ini adalah salah satu ujian. Kalau kalian lewat dari ujian ini, kalian bisa balik sama-sama malah lebih dekat, lebih strong. Tapi kalau enggak malah udahan. Gitu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi tergantung bagaimana kalian ketemu sama-sama di tengah untuk mau sama-sama saling ngalah apa enggak, mau sama-sama saling memperjuangkan apa enggak. Ya, di sini ada angka 6, ada angka 20 juga. Terus habis itu ada angka 8 ya. Ada angka nih 11 ya, justice. Ya, 11. Jadi tunggu antara 6 minggu, 8 minggu, 11 minggu, atau bulan ke-6, bulan ke-8, bulan ke-11 itu juga bisa ya. Kalau bulan ke-20 kan nggak ada, tapi bisa jadi berarti 20 minggu atau 20 bulan. Nah, kalau 20 bulan lama tuh ya. Sabar dan sama-sama ini deh, sama-sama kayak carilah kalian pencerahan masing-masing, sama-sama bawalah dalam ibadah kamu untuk tarik energi dia balik gitu. Kamu tuh sebenarnya sama dia tuh sama-sama ada koneksi sebenarnya. Nah, jadi tarik kembali, kalau kamu mau dia balik, tarik kembali energi dia ke dalam diri kamu. Jadi bawa dia balik berjalan ke arah kamu. Gitu loh. Karena dia akan melakukan hal yang sama, dia akan berusaha menarik energi kamu supaya berjalan balik ke dia. Gitulah kira-kira. Oke, energi astrologinya banyak didominasi oleh Libra, Leo, Gemini, lalu juga ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat alfabetnya ya. Kita coba lihat alfabetnya. RT, nah tuh R-nya keluar tuh. RT, M, Z, F, B, Q, G, C, V, O. Nah, kita coba dikit lagi ya. G lagi, I, V, U, F, I, W, L, dan E. Dicek ya nama-nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara ya. Dan nama kota juga bisa dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hal positif yang bisa kamu ambil dari video ini. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau kamu masih mau tahu masalah ini atau masalah-masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Kalau mau tanya yang lain juga bisa. Tontonin semua videonya Sora terus dan dukung Sora terus. Sora juga ada di Snack App, ada video pendek di sana ya. Terima kasih Sarah, Sora dukung donasinya biar segera kita bisa beli mic baru. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sarah. I love you as always. Bye-bye.